Silahkan duduk. Kita renungkan peristiwa besar pada hari ini, yaitu Bunda Maria dipersembahkan di Kanisa. Sebetulnya setengah homilinya sudah saya katakan di tengah-tengah. Jadi itu kita lihat bagaimana Maria dipersiapkan oleh Tuhan. Kita tahu ada satu misteri besar lagi, bahwa Maria itu dikandung tanpa dosa, Immaculata. Maka Maria memang dipersiapkan sejak penciptaannya oleh Allah untuk menjadi ibu bagi penjelmaan Allah sendiri, menjadi bait yang pantas bagi Allah yang menjelma menjadi manusia, yaitu Sang Sabda, pribadi kedua. Maka sejak penciptaannya, Bunda Maria sudah diciptakan tanpa noda dosa, Immaculata. Nah, dan kemudian setelah itu Maria setelah lahir dan menjadi anak-anak, kanak-kanak, maka dia dipersembahkan di Kanisa. Menurut tradisi Yahudi, yang dipersembahkan di Kanisa itu adalah anak laki-laki pertama. Tapi Maria, kita nggak pernah dengar dia punya saudara atau saudari, maka kelihatannya Bunda Maria juga putri tunggal, kita nggak tahu yang lain. Dan dia dipersembahkan di Kanisa. Maka di sini ada dua tradisi yang bertabrakan. Tradisi Yahudi pasti harus anak laki-laki. Tetapi mengapa Maria sebagai orang Yahudi dibawa oleh orang tuanya dan dipersembahkan di Kanisa? Hal itu mau menunjukkan Bapak Ibu bahwa tradisi sedang pelan-pelan berubah arah. Bukan lagi Yudaisme, tetapi hubungan antara Allah dan manusia yang baru. Hubungan antara Allah dan manusia yang baru melalui Yesus, Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia. Maka seluruh sejarah penyelamatan juga sedang berubah. Maka Maria merupakan tradisi gereja Katolik, tradisi Kristiani, bukan tradisi Yahudi. Maka kita bisa melihat bahwa tradisi gereja mengikuti tradisi Yahudi, tetapi isinya berbeda. Ada persembahan di Kanisa, tetapi bukan lagi anak sulung laki-laki, tetapi anak sulung atau Maria sebagai seorang wanita. Maka itu sesuatu yang bisa kita simpan juga. Gereja Allah sedang terus mewahyukan diri dan memperlihatkan arti baru keselamatan. Enggak lagi berada hanya di tangan laki-laki, tetapi Maria ambil bagian di dalam keselamatan. Maka di sini ibu-ibu juga banyak. Maka ibu-ibu jangan merasa sekunder di dalam gereja, karena melalui persembahan Maria di Kanisa itu kita bisa melihat peran penting seorang wanita di dalam perjalanan penyelamatan Tuhan Yesus. Memang nggak bisa Tuhan menjelma kalau nggak ada wanita, karena laki-laki nggak bisa mengandung. Maka peran wanita penting menjadi tempat di mana penjelmaan dan sejarah keselamatan yang baru itu bisa terjadi. Bapak Ibu, kita lihat apa arti persembahan Bunda Maria di dalam di Kanisa. Yang pertama adalah arah hidup. Bahwa Maria sejak dia kanak-kanak sudah diarahkan kepada kekudusan, mengikuti kelahirannya yang Immaculata. Maka kemudian dia dipersembahkan di Kanisa untuk memperlihatkan kesinambungan rencana Allah, dilahirkan murni dan terus akan berjalan di dalam kemurnian hidup. Itu yang pertama. Maka
Maria juga tampak sebagai figur yang menyerahkan diri. Maria sepanjang hidupnya menyerahkan diri pada gerak penyelamatan Allah. Itu pada saat kunjungan malaikat Gabriel, setelah malaikat menerangkan hal-hal yang kurang dipahami oleh Maria tentang sejarah keselamatan, akhirnya Maria mengatakan, aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku seturut perkataanmu itu. Lihat itu, Immaculata diarahkan kepada kekudusan dan bersatu dengan kehendak Bapa. Itu Maria. Dan itu dia bawa di dalam suatu arah yang tidak tercampur apapun. Artinya murni menjadi tampilan dari suatu bentuk penyerahan diri total. Di sini mungkin kita bisa tambah sedikit refleksi untuk kita. Tadi saya sudah bilang ada sedikit paralelnya antara Maria yang menjadi bait Allah karena Sang Sabda menjelma di dalam rahimnya. Kita menjadi bait Allah karena Roh Kudus dicurahkan kepada kita dan bersatu dengan kita dalam hidup kita. Maka kita juga bisa melihat bagaimana kita dipanggil juga seperti Maria di dalam kemurnian dan penyerahan diri total. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa lihat hidup ini kalau kita nggak hati-hati, banyak tuntutan dan kebutuhan yang mengalihkan arah kita dari arah untuk kemuliaan Bapa menjadi arah kebutuhan diri. Maka peristiwa hari ini juga mengingatkan kita bahwa kita sudah dipanggil untuk penyerahan diri total. Bagaimana seluruh hidup dan perjuangan kita bukan lagi hanya terarah pada diri kita, rumah tangga kita, kenyamanan kita, kebutuhan kita, tetapi kita membawa satu pesan yang sangat penting, yaitu kita diminta untuk menyerahkan diri pada kehendak Bapa, dan itu harus kita tampilkan di dalam hidup sehari-hari. Nah, ini yang susah Bapak Ibu. Ini perjuangannya adalah perjuangan Bapak Ibu harian. Sangat-sangat sulit melihat arti spiritual di dalam perjuangan harian. Nah, kalau ibu-ibu ke pasar beli sayur, di situ tetap harus ada Roh Kudus. Tapi kita seringkali menawar tukang sayur itu sampai tercekek habis-habisan. Sampai nyonya saya nggak untung dong. Dan hati kita masih belum percaya bahwa dia nggak untung. Maka kita masih tawar terus. Kadang-kadang saya pikir kita lupa ada nilai spiritual dalam beli sayur. Dan kalau bertemu juga dengan orang yang miskin, ini bukan ibu-ibu aja, ini bapak-bapak. Kita sering kali pikir mereka miskin karena bodoh, karena malas, biarin aja. Kita tetap bertanggung jawab. Kita ini semua orang bodoh dan malas di mata Tuhan, tetapi Tuhan gak berhenti mencintai kita. Dia datang ke dunia, dia berada bersama orang bodoh dan malas ini, dan dia menunjukkan beginilah cara hidup. Maka Bapak Ibu, spiritualitas bagaimana kita menjadi figur yang menyerahkan diri untuk sesama dan keselamatan orang lain, perhatikan, pikirkan di dalam keseharian. Bapak-bapak juga bisa mikir, bisa berefleksi juga bagaimana Bapak membawa Roh Kudus ini di dalam hidup, dalam kerja sehari-hari, ya, dalam kerja sehari-hari. Saya punya ayah yang dulu hanya tukang bubut. Tukang bubut tahu kan ya, Muslim. Dan dia seringkali dimarahi pelanggannya. Dan papi saya selalu diam aja. Setelah papi pelanggannya pulang, saya protes. Papi kenapa diam aja? Lawan Pak. Dan papi saya bilang satu, Pak. Kalau papi lawan, kamu nggak bisa makan. Artinya dia harus melawan dirinya, mengosongkan dirinya supaya pelanggannya nggak lari dan dia bisa dapat uang dan saya bisa makan.
Nah, banyak sekali. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga adalah dengan demikian Allah mempersiapkan Bunda Maria secara khusus menjadi sarana tempat Allah bekerja kita juga. Maka dalam pesta hari ini kita bisa melihat apa arti dari dipenuhi Roh Kudus seperti Maria membawa Yesus di dalam dirinya. Bagaimana itu harus kita bawa? Ya, kita dipersiapkan oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu coba pikir-pikir juga bahwa hidup kita bukan untuk kita sendiri lagi, hidup kita untuk kemuliaan Tuhan di dalam dunia ini. Pikirkan sedikit, bagaimana caraku membawa kemuliaan Tuhan, membawa keselamatan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Ayah saya tanpa sadar, dan dia pasti nggak belajar teologi, dia tahu bagaimana membawa itu, dia siap untuk membawa cinta bagi anaknya. Maka dia juga anak keluarga, dia juga siap menghadapi dunia yang keras, nggak marah-marah, mampu menguasai diri. Maka kesana dia tetap baik, kesini dia tetap menjadi ayah yang baik juga. Macam itu Bapak Ibu. Nah, itu adalah isi pesta dari hari ini. Kita syukuri rahmat Tuhan yang mengingatkan kita akan berkat itu. Amin.